Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditing, yaitu materi audit siklus persediaan dan pergudangan. Saya Gamila Arta Agustin 180302053 dan rekan saya Serlina Krahim 180302022. Pengertian dari audit persediaan itu sendiri yaitu merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Biasanya merupakan aset lancar atau current asset karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Merupakan jumlah besar terutama dalam perusahaan dan industri. Perusahaan dagang dan industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset. Harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih. Taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Selanjutnya yaitu contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai persediaan adalah 1. Bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, bahan pembantu, oli, bensin sadar, barang dalam perjalanan yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai ke gudang perusahaan, barang konsinyasi, consignment out, atau barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari audit perusahaan, yaitu ada 6 tujuan, yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan valuation sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, defektif, bergerak lambat, slow moving, dan ketinggalan mode obsolescence sudah dibuatkan allowance yang cukup. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test, yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama yaitu lakukan observasi atau stock of name, perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan atau klien, minta final inventory list, inventory compilation, dan lakukan prosedur pemeriksaan, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Selanjutnya yaitu periksa unit price dan raw material, bahan baku, work in process, barang dalam proses, finished goods, barang jadi, dan supplies, bahan pembantu. Lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Periksa cukup tidaknya allowance for slow moving, barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca, yaitu subsequent event. Periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Periksa perjanjian notulen rapat. Dan selanjutnya periksa apakah ada sales atau purchase commitment pertanggal neraca. Yang terakhir yaitu seandainya ada barang dalam perjalanan atau goods in transit. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan di forum Sepada.
Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.